Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga terhindar dari wabah corona yang melanda di negara kita ini. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, semoga dengan berdoa tadi kita dapat diridhai Allah SWT untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh Pak Rian pada pagi hari ini. Pendahuluan. Informasi umum tentang obat yang wajib diketahui masyarakat. Yang pertama adalah obat, yaitu bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. Itu pengertian dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Obat jadi yaitu obat yang sudah dalam bentuk siap pakai. Dibedakan antara obat generik dan obat merek dagang. Nah, pengertian obat generik adalah obat jadi terdaftar yang menggunakan nama generik, yaitu nama obat internasional atau nama lazim yang sering dipakai. Sedangkan obat nama dagang yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Nah, contoh obat generik misalnya asam mefenama, paracetamol, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cari sendiri atau lihat di buku ISO. Kalau untuk obat dagang, contohnya Sanmol, itu berasal dari San dan mol. Dari kata San itu adalah yang membuat pabriknya itu San B, dan molnya itu dari kata paracetamol. Jadi seperti yang diutarakan Pak Rian tadi adalah obat dagang yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau nama yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Nah, kalian nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain di ISO maupun bisa datang ke apotek minta brosur ataupun bungkus untuk kalian pelajari sendiri. Selanjutnya adalah obat palsu. Obat palsu yaitu obat jadi yang diproduksi oleh pabrik obat yang tidak terdaftar. Obat yang tidak terdaftar atau obat jadi yang kadarnya menyimpang 20% atau lebih dari persyaratan yang ditentukan. Nah, ini contohnya banyak sekali. Kalian nanti bisa dicek atau kalian download dulu aplikasi Badan POM ya. Nanti kalian bisa cek sendiri di sana. Misalnya ada contoh obat Uantong. Nah, bisa kalian cari di tadi aplikasi BPOM, kalian masukkan nama mereknya Uantong. Di situ atau ada terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar itu berarti obatnya obat resmi, baik bisa digunakan. Jika tidak terdaftar itu adalah obat yang tidak resmi atau obat palsu, sehingga itu akan membahayakan bagi kesehatan pasien. Oke, paham? Kita lanjut berikutnya. Penggolongan obat. Oke, masih ingat di kelas 10 dan 11 apa golongan obat? Oke. Nah, ini contohnya. Ini ada apa? Ada logo warna apa ini? Ya, ada logo warna apa ini? Ya, betul, hijau. Hijau di tepinya lingkaran hitam itu adalah obat. Oh iya, obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Oke, contohnya ada paracetamol. Nah, ini ada gambarnya ya. Misalnya di sini ada merek Bodrek dan sebagainya. Intinya adalah logo warna hijau tepi yang warna hitam. Oke, yang kedua. Yang kedua logo warna biru tepi hitam apa? Iya, betul. Obat bebas terbatas. Oke,
Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter dan disertai dengan tanda peringatan, tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas. Contohnya di sini adalah CTM, ada merek itu ada anaconidin, ada Sanadril, ada Woods dan sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari atau kalian lihat di buku ISO maupun bisa lihat-lihat di apotek terdekat. Selanjutnya golongan yang ketiga yaitu obat apa ini? Oh iya betul, obat keras. Nah, obat keras dan psikotropika itu logonya warna merah, ada huruf K di dalam dan tepi warna hitam. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Ingat, ada kata harus dibeli dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi warna hitam. Contohnya ada asam mefenamat, ada amoksisilin, dan masih banyak lagi. Sedangkan obat psikotropika adalah obat keras baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang khasiat psikoaktifnya melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya adalah diazepam, phenobarbital. Nanti kalian bisa lihat atau kalian cari di buku ISO, kalau enggak di buku obat-obat penting. Selanjutnya narkotika. Nah, logonya apa? Tuh, kalian lihat. Obat narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Nah, ini waspada ya, ini sangat bahaya sekali jika digunakan atau disalahgunakan. Contohnya adalah morfin, petidin. Nah, kalau yang tumbuhan ini ada ganja, ada sabu-sabu, ada futau, ada kokain, dan sebagainya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah informasi pada kemasan, etiket, dan brosur. Kalian masih ingat pada kelas 11 kemarin di pelayanan kefarmasian ada informasi pada kemasan, etiket, dan brosur. Kita ulang sedikit. Sebelum menggunakan obat, pasti di sana ada informasi pada kemasannya. Apa yang tertera di sana pasti ada nama obatnya, komposisinya, indikasi, informasi cara kerja obat, aturan pakai, peringatan, perhatian, nama produsen, nomor batch, nomor registrasi. Nomor registrasi dicantumkan sebagai tanda izin edar absah yang diberikan oleh pemerintah pada setiap kemasan obat. Serta yang terakhir adalah tanggal kadaluarsa. Ada yang ditanyakan dari yang harus ada di kemasan? Oke. Nama obat itu lebih cenderung ke nama dagang atau merek ya. Untuk komposisi ini yang benar-benar obatnya atau bisa disebut generiknya. Indikasi ini adalah untuk mengobati apa? Informasi cara kerja obat, bagaimana cara obat bekerja di dalam tubuh. Nah, aturan pakainya apakah 1 kali sehari, 2 kali sehari, ataupun 3 kali sehari. Untuk peringatan, nah ini untuk peringatan itu khusus untuk obat bebas terbatas. Nanti ada peringatan P1, P2, dan seterusnya. Untuk perhatian, ini diperhatikan apakah ini aman untuk anak-anak, apakah aman untuk orang lanjut usia. Nah, dan
Siapa sih pembuatnya? Nomor batchnya berapa? Tadi ya, yang di keterangannya di bawah tadi ya, nomor batch dan nomor registrasi itu apa? Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terpenting adalah tanggal kadaluarsanya. Kapan sih kadaluarsanya? Jika kalau sudah kadaluarsa itu obat tidak digunakan lagi. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini untuk tanda peringatan ada 6. Yang pertama P nomor 1. Awas. Obat keras, bacalah aturan memakainya. Untuk P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Untuk peraturan nomor 3 itu awas obat keras hanya untuk bagian luar badan. Untuk peraturan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Untuk peraturan nomor 3, awas obat keras tidak boleh ditelan. Sedangkan yang terakhir peraturan nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Oke. Nah, nanti Pak Rian kasih tugas kalian, tolong cari contohnya obat peraturan nomor 1 sampai peraturan 6, silahkan dicari apa saja contoh obatnya, minimal 10 macam obat. Oke? Ya, oke. Lanjut. Cara pemilihan obat. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan perlu diperhatikan. Yang pertama adalah gejala atau keluhan penyakit. Jelas ya? Jadi sebelum kita menentukan obat apa yang tepat, kalian harus mengetahui gejalanya apa, keluhannya apa. Jadi obatnya nanti akan pas untuk mengatasi gejala dan penyakitnya. Selanjutnya kondisi khusus, misalnya apakah pasien itu hamil, apakah menyusui, apakah dia masih bayi, apakah lanjut usia, apakah dia memiliki faktor penyakit pembawanya, misalnya contoh diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Selanjutnya, apakah ada alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu. Terus nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaiannya bagaimana, serta efek sampingnya di dalam tubuh pasien itu nanti bagaimana. Pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Ini untuk khusus yang misalnya pasien mendapatkan lebih dari satu macam obat. Untuk pilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, tanyakan kepada apoteker. Ya, cara penggunaan obat. Penggunaan obat tidak untuk pemakaian secara terus-menerus. Ini dikhawatirkan nanti akan memperlambat kerja ginjal kita. Yang berikutnya, gunakan obat sesuai dengan anjuran yang tertera pada etiket atau brosur. Jelas ya, apabila tidak sesuai dengan, misalnya kurang dari itu, akan kerja obatnya tidak efektif. Jika lebih, itu akan overdosis. Selanjutnya, bila obat yang digunakan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan dan tanyakan kepada apoteker atau dokter. Nah, di sini kemungkinan apabila menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ini bisa jadi dia tidak cocok atau alergi ya. Selanjutnya, hindarkan menggunakan obat yang obat orang lain walaupun gejala penyakitnya sama, karena beda orang pasti beda kondisinya walaupun penyakitnya sama. Terakhir, untuk mendapatkan informasi penggunaan obat yang lebih lengkap, tanyakan kepada apoteker. Oke, cukup sekian dulu pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, kita sambung. Jangan lupa tadi ada tugas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.